kesehatan global dan Persis, diberi dia bukan panggung dokter. sebanyak bukan. Dan dia diberi panggung yang sangat banyak oleh media-media yang paling berpengaruh di dunia. Ya, Sementara dokter-dokter ilmuwan-ilmuwan yang tidak setuju dengan narasi BG disensor semua dari semua platform media sosial. Itu kalau itu bukan masalah, jika itu tidak membuat kamu bertanya-tanya ada apa dengan dunia ini, maka yang gila itu bukan saya tapi kamu, iya, iya, gitu loh. iya, Heeh. iya. Oke, sampai sejauh ini kayak ada nggak teman-teman Hmm. terdekat kamu yang kontra dengan kamu? Yang kontra lebih banyak diam sih. Oke, berarti nggak Iya, ada argumen apapun ya? ya mungkin gini loh. Yang kontra tuh belum tentu, kalau saya lihat ya orang-orang yang kontra dengan TK tuh belum tentu mereka tuh nggak tahu TK. Hmm. Nah, jadi bisa jadi kalau menurut analisa saya pribadi, orang-orang yang tidak setuju sama saya tuh bisa jadi mereka tuh seorang realis gitu loh. Jadi Mhm. mereka tahu TK itu ada, Ya. mereka tahu skemanya, mereka ngerti, cuman mereka realis. Jadi mereka sadar kalau saya ngelawan saya juga nggak akan bisa ngubah apa-apa, like ini akan percuma, justru akan membahayakan orang-orang di sekitar saya. Jadi saya memilih untuk pura-pura tidak tahu. Itu banyak orang kayak gitu. Dan Oke. saya yakin selebriti Indonesia, musisi-musisi Indonesia itu rata-rata sudah tahu tentang hal ini. Ya. Mostly, I believe that. Oke, terakhir deh, Bre. Hmm. Pengen nanya, menurut kamu apa sih yang idealnya, menurut versi Jerings ya, Hmm. yang idealnya menurut kamu negara ini harus lakukan dalam menghadapi COVID ini? Nah, balik lagi ke cita-cita luhur Presiden pertama Indonesia, our founding father Insinyur Ya, Soekarno. ya, ya. Jadi beliau, Presiden Soekarno dari dulu, sejak awal, sejak Republik ini berdiri, sangat ingin agar Indonesia keluar dari aliansi dengan inisial PB2. Oke. Ya, oke. Jadi Soekarno sangat ingin Indonesia keluar dari PB2. Mhm. Dan Soekarno, kita semua tahu, kita semua sepakat Soekarno bukan orang bodoh. Keren, Dia itu orang sampai keren. dia sampai ngotot seperti itu pasti ada alasan besar. Ya. Dan satu-satunya presiden dunia, pemimpin dunia yang setuju dengan Soekarno untuk perihal tersebut adalah Presiden Amerika yang dibunuh dengan inisial 3 huruf. Ya. Ya. Dan mereka berdua memang dikenal sejak dulu sebagai dua pemimpin yang sangat tidak setuju dengan yang namanya deep state atau shadow government atau the 1% atau apapun itu. Mereka sangat melawan itu. Mereka tidak setuju dengan yang ada yang namanya persatuan bangsa-bangsa. Mereka tidak setuju karena mereka tahu persis semua institusi-institusi tersebut, institusi PB2 itu, Ya. institusi WHO itu, semua ya yang lain juga mungkin ada apa namanya, kan banyak tuh anak cabang Ya. organisasinya yang UN itu dibentuk tidak pernah dibentuk untuk kepentingan anggota-anggotanya. Ya. Tujuan utama instansi-instansi itu dibentuk adalah untuk melanggengkan monopoli para founding father-nya, para pembentuk utamanya. Dan kalau kamu dalami lagi siapa founding father-nya PB2, siapa founding father-nya WH0, Ya. cari lalu kumpulkan, pertemukan titik-titiknya. Itu aja namanya, kok balik lagi namanya orang-orang itu aja. Ya, ya. It's crazy. Kamu dalami sejarah Nazi Jerman. Kamu cari siapa pemberi dana terbesar ke Nazi Jerman. Ya. Dalami lagi, titik-titik hubungkan lagi. Ketemu lagi orang-orang yang sama. Itu gila Nggak, sih, itu it's gila crazy sih. like that. Dan kita sampai sekarang mikir, oh itu pahlawan, ini penjahat. Dude, sejarah di mana-mana, sejarah apalagi namanya sejarah nasional, apalagi sejarah dunia. Sejarah selalu ditulis oleh pemenangnya. Pemenang selalu punya kesempatan untuk menulis cerita yang hendak dia bagi ke generasi selanjutnya. Dan orang-orang yang dikalahkan, meskipun mereka benar, tapi ketika mereka dikalahkan, mereka akan punya keterbatasan untuk membagikan cerita versi mereka. Sama dengan apa yang terjadi di internet saat ini. Mhm. Pemenang
pemenang, para gangster-gangster lembah Silicon ini, the Silicon Valley gangster, Ya, mereka ya. kan yang mereka raksasanya sekarang, jadi mereka pemenangnya sekarang. Jadi terserah mereka mau bikin narasi masa depan tuh kayak gimana. This is Yep. my history. This is the history that kalian harus percaya. Jadi mereka punya hak semua itu. Ketika ada orang-orang kecil yang tidak sebesar mereka, tapi mereka belum tentu salah, mereka punya kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika mereka hendak mewariskan kebenaran itu, ketika mereka hendak mengabarkan kebenaran versi mereka akan Ya. karena yang memegang sirkulasi berita, yang memegang sirkulasi sejarah itu adalah orang-orang yang kuat, yang menang, Mhm. yang kaya, yang punya banyak duit, yang punya banyak Ya. tentara. You Ya. know. So this is what happened. Itu yang terjadi sama kita sekarang. Ya. Jadi ya apa namanya, sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, dan para pemenang yang akan menentukan masa depan karena mereka tahu caranya membentuk persepsi. Hmm. Berarti secara nggak langsung saya coba boleh simpulin kalau memang versi ini yang harus pemerintah lakukan versi Drinks ya. Mm-mm. Berarti ibaratnya fuck off with WHO itu dan kita Ya. coba untuk kayak cari fakta sendiri. Berdikari, balik lagi ke Ya. kata-kata Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Tapi caranya itulah kenapa Indonesia ini seharusnya di masa-masa kayak gini kita tuh semua itu harus bersatu, semua harus kompak, lupakan dulu sekat-sekat suku, agama, ras, budaya, lupakan sekat-sekat itu, kita semua bersatu, kita semua punya musuh yang sama, kita satukan frekuensi, usir penjajahan ini, selesaikan penjajahan ini. Besok bisa, jika Indonesia udah kompak nyatu, besok bisa kok beres kok. Makanya saya bilang tadi kan, jika ada kawan-kawan yang merasa tersinggung dengan statement saya tentang agama, saya minta maaf, tapi saya tidak ada bermaksud menyinggung agama apapun, saya tidak ada menyebut agama apapun. Mari kita lupakan masalah itu, mari kita fokus ke penjajah yang sebenarnya, kita lawan mereka bersama. Lalu kepada kawan-kawan musisi, selebriti, selebgram, siapapun itu yang punya banyak followers, yang Influencer. apalagi yang influencer yang punya jutaan-jutaan followers, kalau kita melakukannya bersama-sama, mungkin kalian banyak yang takut ya, mungkin kalian banyak yang takut ini nanti saya gimana. Tapi kalian lupa, if we do it together, jika kita semua melakukannya berbarengan, musuh kita dia akan bingung siapa yang akan disikat. So akhirnya mereka akan menyerah. Ya. Itu. Jadi kalau justru makin dikit yang melakukan ini, makin besar kemungkinan mereka menang. Tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, konsisten, mereka akan mikir, mereka akan mundur karena orang Indonesia sudah punya kesadaran dan kita bisa menjadi seperti Taiwan, kita bisa menjadi seperti Aceh bersih total tuh semua tuh. Karena the reason I don't know, mungkin kalian bisa cari sendiri. Ya. Maksudnya Indonesia ini kita sangat bisa menang tanpa kita sangat bisa melewati masa-masa susah ini tanpa vaksin, karena banyak studi yang membuktikan virus ini tidak seberbahaya yang dikatakan media. Elon Musk orang yang tidak bodoh, dia genius. Dia terang-terangan beberapa kali, bukan cuma sekali dua, tapi lebih dari 5 kali dia bilang di sosial medianya, di wawancaranya dia bilang COVID ini tidak seberbahaya yang diberitakan. Kita harus merdeka, berikan orang-orang kemerdekaan mereka lagi. Elon Musk yang bicara seperti itu. Jadi bukan cuma saya nggak halu, Elon Musk nggak halu. It's possible, itu bisa dilakukan asal kita satu frekuensi semua. Karena saat ini kita tuh diserang oleh rasa takut, kita ditakut-takuti, kita dilemahkan, kita dibikin ketakutan. Dan itu ketika orang ketakutan, mereka akan gampang menyetir persepsi kita. Iya. Oke, beli drinks. Oke, bro. Thanks a lot buat kecuali kalau kamu ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan lagi. Ya, enggak sih, itu aja cukup. Jadi saya cuma berharap gini, semoga kita bisa kompak berbarengan, karena yang bisa mengalahkan semua ini cuman the people power, Saya nggak mengutip dari ucapan siapa ya, ini emang di dunia aktivisme kalimat people power itu memang sangat lumrah digunakan, karena memang untuk melawan kekuatan mereka ini kecil, jumlah mereka sedikit, cuman mereka sangat punya duit, sumber daya banyak, uang yang banyak. Tapi jika semua orang paham, semua orang sadar, dan kita punya persepsi yang sama terhadap mereka habis. Dan betul, setuju. Jadi gimana caranya kita bareng-bareng menciptakan kesadaran ini, kepekaan ini, kita ajak masyarakat bersama-sama untuk terbiasa berpikir
open minded, terbuka, mencoba mencari persepsi lain. Semoga kita bisa berhasil melewati masa ini tanpa harus tunduk kepada vaksin. Intinya educate yourself ya. Educate yourself and then share. Ya. Oke, Bri. Thank you Oke, banget thank you. buat malam It's ini. a good talk.